Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para solihin solihat, soimin soimat, kembali bersama kami di media dakwah An-Najah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan keberkahan di bulan yang suci ini. Teman-teman sekalian, kita berbicara terkait masalah waro'. Karena waro' merupakan salah satu ibadah yang sangat teragung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Imam Bukhari rahimahullah, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat menarik. Ini terjadi pada zaman Bani Israel. Jamaah sekalian, dan beliau menjadikan ini bab terkait masalah waro'. Pernah pada zaman dulu ada dua orang jual beli tanah. Yang satu si A punya tanah, si B pembelinya. Setelah si B ini membeli tanah tersebut, dia mencangkul tanah untuk ditanami dan dia mendapatkan satu guci emas. Banyak sekali emasnya. Lalu apakah dia memanfaatkannya? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Dia pun datang kepada pemilik tanah sebelumnya dan dia mengatakan, "Wahai Bapak, sesungguhnya tanah ini milik Anda. Saya telah membelinya tanahnya saja. Sementara ketika saya mencangkulnya ada guci emas, guci yang isinya pun dengan emas. Ini saya beri kepada Anda karena Anda yang paling berhak." Sementara yang punya tanah sebelumnya dia mengatakan, "Enggak, saya menjual tanah sekaligus apa yang ada di dalamnya." Yang membeli tanah tidak mau memakai emas tersebut, yang punya tanah sebelumnya juga tidak mau menerimanya. Akhirnya mereka pergi ke salah seorang ahli bijak. Mereka mengatakan, "Kami punya masalah begini-begini." Lalu tokoh ini mengatakan, "Solusinya begini saja. Apa kalian punya anak?" Yang A mengatakan, "Iya, saya punya anak laki-laki yang sudah dewasa." Sementara yang B mengatakan, "Iya, saya punya anak perempuan yang juga sudah dewasa. Kalau begitu, nikahkan anak kalian berdua dan jadikanlah emas tersebut sebagai tabungan bagi mereka berdua biar mereka mulai usaha." Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kisah waro' yang luar biasa. Yang menjual tanah tidak mau memakai barang syubhat, padahal sebenarnya biasa jadi mengambilnya. Sementara yang membeli tanah juga tidak mau memakai emas yang ada dalam satu guci tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah waro'. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat agung Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'abdan nas." Wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu wara', kamu akan menjadi manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan hadis ini, ibadah bukan sekedar berapa banyak kita sujud, berapa banyak kita sholat, seberapa hitam jidat kita, dan seberapa panjang jilbab, ataupun seberapa panjang jubah yang kita pakai. Bukan, jamaah sekalian. Bahwa itu tanda kesolehan, iya betul. Tetapi orang yang paling baik ibadahnya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang wara'. Hati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam perutnya ataupun minuman ke dalam perutnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan waro', jamaah sekalian, adalah ibadah yang lebih baik daripada ibadah sunnah apapun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabul waro', tulisannya Imam Ibnu Mubarak, ada salah seorang pedagang datang menemui seorang ulama yang saat itu sedang duduk berzikir. Kemudian jamaah sekalian, pedagang ini berkata kepada ulama tersebut, "Ya Syekh, berikan nasihat kepada saya. Mudah-mudahan nasihat tersebut bisa saya pegangi, bisa menjadi panduan dalam kehidupan saya." Kemudian sang ulama mengambil beberapa butir pasir dan beliau mengatakan, "Sungguh demi Allah, andaikan kamu punya waro' dalam hatimu, walaupun sebanyak butir pasir dalam genggaman saya ini, itu jauh lebih baik daripada ibadah sunnah yang dilakukan oleh sekian manusia." Kemudian sang pedagang ini mengatakan, "Ya Syekh, tambahkan lagi kepada saya nasihatnya." Kemudian saya tersebut mengatakan, "Saudaraku, kalau Anda punya keinginan untuk bersama dengan Allah kelak di hari kiamat nanti, Allah menyayangimu, Allah merahmatimu, maka hendaklah kamu tidak bosan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala saat kamu di dunia." Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah wara'.
ibadah yang luar biasa yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sifat wara', bukan sekedar kecerdasan dalam berbicara, kemudian bagusnya pakaian saat sholat, kemudian banyaknya sujud kita, tapi kita juga harus memperhatikan wara', yaitu makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana sikap wara' beliau yang luar biasa. Jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia punya seorang pembantu yang beliau berikan makan, yang beliau bantu dan lain sebagainya. Tiba-tiba pembantunya ini memberikan makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa bertanya asal usul dari makanan tersebut, karena Abu Bakar tahu ini pembantunya baik. Abu Bakar pun membaca bismillah lalu memakan makanan tersebut. Setelah beliau telan, lalu sang pembantu ini mengatakan, "Ya Abu Bakar, tahukah Anda dari mana saya mendapatkan makanan tersebut?" Abu Bakar mengatakan, "Saya nggak tahu. Memangnya dari mana?" "Iya Abu Bakar, dulu pada zaman jahiliyah, saya ini sok-sok jadi dukun. Jadi paranormal begitu. Kemudian ada orang yang saya bantu dengan cara membohonginya. Jadi saya buat permainan, dia percaya kepada saya. Nah, beberapa hari kemarin dia ketemu dengan saya dan dia memberikan itu sebagai upah saya ketika zaman jahiliyah tersebut." Akhirnya Abu Bakar begitu mendengar itu, beliau memasukkan tangannya ke dalam perutnya, beliau masukkan tangannya ke dalam mulutnya, lalu beliau muntahkan apa yang beliau makan. Kenapa demikian? Beliau khawatir jangan-jangan makanan tersebut akan menyebabkan beliau terjerembab ke dalam neraka. Jamaah sekalian, ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ayyuma lahmin nabata min suhtin." Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, fannaru aula biha, maka neraka lebih layak baginya daripada surga. Ma'asyiral muslimin, a'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semuanya, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang wara'. Mari kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa kita, sholatnya kita, tilawahnya kita, tapi jauhi diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hiasi diri kita dengan sikap wara'. Demikian, barakallahu fiikum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.